Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kuliah malam dari tadi siang jam 10:30 sampai sekarang sudah 1:30 lebih 9. Artinya rekor non-stop area parking. Agak heran ada orang yang main biliar itu kuat dari malam sampai pagi. Ada orang main game itu dari malam sampai pagi pada kuat. Saya penasaran. Aku tak syuting dari siang sampai siang penuh. Nanti kalau ngantuk tidur sebentar syuting lagi. Terus jejel sekolah online, kuliah online. Karena sekarang di Indonesia lagi di rumah aja. Kita ikuti pemerintah, hanya kita di rumah aja. Nanti kalau YouTube-nya dikasih uang, tak gawe madang, tuku bubur nambah tini, lagi tuku soto, nang pasar Harjo. Wis ngono intine lah. YouTube ana duite, ditransfer dolar, dititake madang. Aku tidak berharap miliaran, triliunan. Saya tidak berharap pada YouTube, tidak berharap pada manusia. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebarkan konten ini semata-mata karena dari isi hati saya yang paling dalam. Jadi ini kemarin 1 minggu yang lalu saya ingin buat sekolah online yang ngetik apa ada, cara membuat dawet, cara membuat tauge. Saya ingin bikin, tapi kan semua itu butuh modal dan butuh waktu serta proses dengan waktu yang tidak bisa disingkat. Mungkin pada malam hari ini saya ingin cerita tentang tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan itu yang paling terkenal adalah Semar, yang papat Punokawan. Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Paling terkenal. Kalau dewa-dewa yang lain nggak begitu. Nggak begitu. Apalagi yang kecil-kecil nggak begitu. Tapi kalau dalang hafal semua. Tapi yang paling terkenal adalah Semar. Semar itu mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Nah, di situ dari mana asal muasalnya? Dari Sunan Kalijogo. Jadi wayang itu yang membuat adalah Sunan Kalijogo. Tapi aku mempunyai kecurigaan. Kisah pewayangan itu kenapa kok bisa detail? Yang kedua, kenapa kisah pewayangan itu seperti nyata? Seperti kehidupan nyata. Kehidupan nyata gitu rasanya. Jadi kata orang mengatakan itu hanya sastra, saya tidak percaya. Saya seorang diri, saya pribadi tidak percaya bahwa itu hanya novel belaka. Novel pun aslinya dia adalah isi hati yang diceritakan oleh penulis. Aslinya cuma ditambah bumbu-bumbu loh. Kayak tenggelamnya kapal. Itu kan tenggelamnya kapal Venus kan asli ada. Titanic juga ada. Semuanya itu ada, cuman namanya tidak persis. Nah, pada malam hari ini saya ingin sedikit menjelaskan dari hasil penelitian saya secara ilmiah, secara harfiah, secara analogi, dan secara apapun yang netizen atau pemirsa difikirkan. Semuanya itu ada bukti, ada saksi, dan yang satu lagi ada sebuah tulisan. Baru saya sampaikan. Kalau tidak, mungkin sulit dipercaya. Jadi Sunan Kalijogo itu bapaknya Sunan Muria. Sunan Kalijogo itu bapaknya Sunan Muria. Sunan Kalijogo itu mempunyai istri, tapi istrinya Sunan Kalijogo itu putrinya Sunan Ngampel. Kalau nggak salah Dewi Condrowulan. Nah, Sunan Ngampel itu mempunyai paklik namanya Sunan Gresik, atau disebut Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan dia mempunyai teman dekat atau bisa dikatakan saudara, Raden Patah itu memimpin di Kerajaan Demak itu dari 1500 sampai 1518. Secara tulisan saya baca. Nah, Raden Patah itu spiritual yang sangat tinggi.
Jinbun nama Cinanya, Jinbun. Tapi tidak ditulis marga. Biasanya anak marga. Ya. Kalau marga itu biasanya bapaknya yang Cina, ibunya yang Cina. Nah, bapaknya Raden Patah Brawijaya V, lahir di Palembang. Katanya tulisan seperti itu, saya jelaskan, saya baca, saya teliti. Jinbun itu nama Raden Patah ketika masih kecil, julukan dari ibunya yang marga Cina. Ibunya Cina berarti ya. Iya. Berarti Raden Patah iso kungfu. Jangan-jangan Raden Patah dulu ikut Jet Kundo. Bisa jadi. Ya. Jet Kundo terlahir tahun 70 yang di Amerika. 70-an. Kan Bruce Lee itu meninggal 72. Sedangkan Indonesia 87. Ada Jet Kundo, berarti kan Jet Kundo versi sebelum ada namanya Jet Kundo. Raden Patah berarti bisa roll cape. Berarti Raden Patah itu pendekar ya ternyata ya, dari Cina. Kenapa kok dia nggak berdagang malah menjadi bupati, menjadi gubernur di Demak? Kenapa? Kok malah nggak dagang? Dia bukan Cina pedagang, dia Cina tapi dia Muslim, tapi dia wawasannya pemimpin. Nah, saking dinin Raden Patah itu banyak melakukan sebuah spiritual, dia itu ketemu makhluk langit namanya Puntadewa. Makhluk langit itu namanya Puntadewa, dia juga termasuk dewa. Nah, Puntadewa itu cerita sama Raden Patah, cerita terus ya. Raden Patah nyatet ono sing ora dicatet, tapi sebagian yang nggak dicatat diceritakan sama Sunan Kalijogo. Nah, akhirnya sama Sunan Kalijogo diabadikan, dijadikan karya sastra menjadi wayang. Berarti kisah wayang itu asli dari langit, perantara Raden Patah diceritain sama Punto. Kok bisa Punto Dewa berwujud manusia? Ya bisa, Allah menghendaki kok. Aku lihat wayang, kisah-kisah wayang, oh di Al-Quran kayak ada gitu. Nirwana dari kata nur artinya cahaya. Wana apa wano? Hutan. Cahaya yang ada di hutan atau hutan yang bercahaya. Berarti ada di langit. Ada yang mengatakan kahyangan. Ada yang mengatakan jannah, surga. Padahal di agama Buddha, juga ada Buddha Rulai yang ditakuti kerasakti, itu juga nirwana. Kalau ada Buddha Rulai pasti dia dekat dengan Dewi Kuan Yin. Kayak asli wong langit kayak yang diceritakan sama kerasakti. Kan semakin kayak guyon yang tenan iki. Aku malah ngersi iki gitu. Ono stiker tak resi. Aku ziarah di Raden Patah. Di sampingnya ada makam Puntadewa. Berarti kan memang ada, ora gawe-gawe. Sebagai pemirsa mungkin Anda percaya atau tidak, monggo, yang jelas keyakinan saya bahwa pewayangan itu ada orangnya, ada makhluknya, ada wujudnya. Dan saya cari analisis keserupaan bahwa Dewa Wisnu itu kalau di dalam Injil namanya Lucifer. Kalau Siwa itu kembarannya Dewa Wisnu, bisa dikatakan perwujudan pecahannya karena orang sakti. Langsung Brahma itu lebih ke Mikail, nama malaikat Mikail. Dan Sang Hyang Ismoyo atau siapa namanya, Semar, itu sifatnya persis malaikat Jibril, santun, sopan, sabar, dan lain sebagainya. Ada kesamaan loh, ini cuma persepsi saya, ada kesamaan. Langsung Bambang Sakri itu milik kayak malaikat Malik dan lain-lain. Itu hanya persepsi saya bahwa kehidupan yang diceritakan dalam pewayang itu pernah terjadi di tanah Jawa ketika zaman Malwapatih dan sebelumnya. Terima kasih dari saya bahwa pewayang itu ada. Kalau tidak percaya, Anda mati dan tanya sama malaikat Munkar Nakir, ada atau tidak. Itu aja. Salam for Sky.